Sehingga dengan hal ini maka saya punya pandangan ini Ustadz Badrus Salam ini sedang melakukan pembodohan terhadap jamaahnya, yang kemungkinan jamaahnya itu banyak orang yang awam. Karena bagi orang awam, apa yang disampaikan Ustadz Badrus Salam ini disangkanya benar, padahal ini keliru secara fatal. Apa hukumnya ngikutin manhaj salaf? Sudah saya katakan wajib. Apa hujah dan dasar Anda bahwa ngikutin manhaj salaf itu wajib? Saya bawakan dalil-dalilnya. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang mengikuti Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Perhatikan, kaum mukminin ketika turun ayat ini siapa? Sahabat. Berarti ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti manhaj mereka, Allah katakan apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan dalam neraka jahannam. Wa sa'at masyara, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dalam menyampaikan suatu hukum yang baik dan yang benar itu disampaikan beserta dalilnya, agar orang yang mendengarkan itu bisa menerima dengan nyaman, dengan puas, dan mengetahui bagaimana hukum itu diproses. Akan tetapi sekalipun demikian, di dalam menyampaikan dalil, jangan terkesan ini sedang melakukan pembodohan atau sembarangan di dalam menyampaikan dalil sehingga terkesan ada pembodohan. Seperti apa yang dilakukan oleh Ustadz Badrus Salam dalam beberapa pengajiannya, di antaranya ketika membahas tentang kewajiban mengikuti ulama salaf. Menurut Ustadz Badrus Salam, orang Islam yang ada sekarang itu wajib mengikuti ulama salaf. Apa dalilnya? Yaitu Al-Quran dan hadis, diantaranya ayat 115 surat An-Nisa yang berbunyi, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang artinya, barang siapa yang bertentangan, menentang terhadap Rasulullah setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin, maka Allah akan membiarkan ke jalannya yang sesat tersebut dan akan memasukkan ke dalam neraka jahanam. Menurut Ustadz Badrus Salam, ayat ini kewajiban mengikuti ulama salaf karena yang dimaksud al-mu'minina ini adalah para sahabat Nabi. Karena ketika ayat ini turun, maka orang mukmin yang ada itu adalah para sahabat Nabi. Tentu penafsiran ini adalah penafsiran yang kacau balau, yang rusak. Kenapa demikian? Karena memang ayat Al-Quran semuanya turun ketika pada masa sahabat Nabi. Tidak ada pada masa tabi'in. Nah, oleh karena itu, jika semuanya hitop-hitop yang ada di dalam Al-Quran itu hanya berkaitan dengan para sahabat Nabi, karena ini turunnya di masa para sahabat Nabi, maka berarti kewajiban-kewajiban yang ada itu semuanya hanya berlaku kepada para sahabat Nabi dan tidak berlaku kepada di masa kita. Contohnya ayat Al-Quran, "Aqimus sholata wa atuz zakah." Kalau yang dimaksud dengan kalian, artinya aqimus sholata, dirikanlah oleh kalian, maka jika yang dimaksud hitop ini adalah para sahabat Nabi, berarti yang wajib hanya para sahabat Nabi. Kita tidak wajib. Tentu ini adalah penafsiran yang hancur dan rusak. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan ulama salaf itu adalah orang-orang yang hidup di 3 abad pertama. Yang dimaksud itu adalah sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'it tabi'in.
Jika kemudian dipaksakan bahwa al-mu'minina ini hanya kepada para sahabat Nabi, berarti tabi'in dan tabi'in ini tidak masuk kategori ulama salaf. Ini seolah-olah Ustadz Badrus Salam lah yang punya penentuan siapa yang dimaksud dengan ulama salaf. Padahal seluruh ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan ulama salaf itu adalah orang-orang yang hidup di 3 abad pertama. Namun jika yang dimaksud al-mu'minina ini adalah sahabat tabi'in dan tabi'in, maka Ustadz Badrus Salam harus mampu menyampaikan dalil tersebut. Jika kemudian yang dimaksudkan ini 3 abad itu, apa dasarnya kok tiba-tiba al-mu'minin itu terbatas kepada 3 abad ini? Nah, tentu ini tidak bisa, ya, ayat ini dimasukkan kepada hal tersebut, ya, maka menjadi penafsiran yang rusak. Lalu apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ayat ini sebenarnya ancaman terhadap orang yang itu sudah diberi petunjuk oleh Rasulullah menggunakan mukjizat-mukjizatnya, hanya saja ia tetap saja tidak mau mengakui terhadap Rasulullah dan mengingkari terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah. Dan inilah yang disampaikan oleh para ulama-ulama tafsir. Sementara apa yang disampaikan oleh oleh Ustadz Badrus Salam ini sama sekali tidak ada dukungan baik hadis Nabi ataupun ulama-ulama tafsir yang lainnya. Ini hanyalah mengada-ada dari Ustadz Badrus Salam. Yang kedua, Ustadz Badrus Salam ini sepertinya harus belajar lagi tentang ilmu tafsir atau bahasa Arab. Tadi saya mendengarkan wa may yusyakikir rasula itu diartikan barang siapa yang mengikuti Rasul. Padahal yang dimaksud di sini adalah orang yang bertentangan dengan Rasulullah. Katanya di dalam tafsir Jalalain, wa may yusyakik ay yukhalif ar-rasulah. Orang yang berbeda dengan Rasulullah, bukan orang yang mengikuti. Ini keliru. Masa orang yang mengikuti pada Rasulullah lalu ini akan diancam masuk neraka. Nah, ini tidak nyambung sama sekali. Kemudian yang kedua, yaitu hadis Nabi yang dijadikan dalil oleh Ustadz Badrus Salam adalah hadis Nabi, khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Artinya paling baiknya di antara kalian itu adalah generasiku, kemudian yang mengikutinya dan yang mengikutinya. Nah, hadis ini pun juga tidak bisa dikatakan bahwa ini kewajiban mengikuti ulama salaf, sekalipun ini memang berkaitan dengan ulama salaf. Kenapa demikian? Ini hanyalah pujian Rasulullah terhadap umat-umatnya, bahwa umat yang paling terbaik itu adalah generasinya Rasulullah. Kenapa demikian dikatakan generasinya Rasulullah? Ini sesuai dengan hadis yang lain, bahwa jasanya para sahabat itu tidak sebanding dengan satu gunung emas Uhud. Seandainya ada emas sebanyak satu gunung Uhud lalu diberikan, ditukar dengan jasanya para sahabat, ini sama sekali tidak sebanding. Makanya dikatakan bahwa khairukum qarni, ini adalah generasiku yang paling terbaik, karena jasanya para sahabat terhadap terwujudnya Islam itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Kita bisa tahu di dalam Sirah An-Nabawiyah bagaimana pengorbanan para sahabat Nabi itu bukan hanya pengorbanan harta, tapi keluarga juga nyawa di dalam menegakkan agama Allah. Nah, sehingga dengan demikian maka hadis ini bukanlah berkaitan kewajiban mengikuti ulama salaf, tapi hanyalah pujian Rasulullah terhadap ulama salaf. Ini artinya bukan berarti ulama khalaf yang hidup di 3 abad setelahnya itu tidak memiliki kebaikan, tetap memiliki kebaikan. Nah, sehingga dengan demikian dalil-dalilnya Ustadz Badrus Salam ini hanyalah dalil-dalil pembodohan menurut saya. Sehingga dengan hal ini maka saya punya pandangan ini Ustadz Badrus Salam ini sedang melakukan pembodohan terhadap jamaahnya, yang kemungkinan jamaahnya itu banyak orang yang awam. Karena bagi orang awam apa yang disampaikan Ustadz Badrus Salam ini disangkanya benar. Padahal ini keliru secara fatal. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi koreksi terhadap Ustadz Badrus Salam.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.